Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali di majelis ini, di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita itu yang kita peruntukkan untuk Allah itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada kesimpulan bab qaulu masyaallahu wa syi'ta, yaitu tentang ucapan masya Allah wa syi'ta, ya, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu. Fihi masail, ada beberapa hal kesimpulan yang bisa kita ambil, ya, yaitu yang pertama ma'rifatul yahud bisyirkil asghar. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka paham tentang kesyirikan, mereka paham tentang kekufuran, ya. Maka dari itu beliau sampai mengatakan dengan bahasa ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mengatakan innakum latusyrikuna, kalian, ya, wahai kaum muslimin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ini telah melakukan kesyirikan. Innakum latusyrikun. Jadi mereka ini paham bahwasannya ada yang namanya dosa kesyirikan. Namun kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, bahwasannya mereka itu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa diri beliau, ya, dan diri beliau itu, ya, bahwasanya dipahami oleh orang-orang ahli kitab itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, kama ya'rifuna abna'ahum. Siapa sih orang tua yang tidak tahu anaknya? Siapa sih yang tidak tahu orang tua yang tidak paham bagaimana karakter anaknya? Semua kita sebagai orang tua paham siapa anak kita. Kita tahu siapa, bagaimana sifat anak itu dan sebagainya. Ini anak. Maka ahli kitab di dalam firman Allah Ta'ala bahwasanya mereka kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan apa? Mereka tahu bagaimana siapa sih Rasul terakhir, siapa Nabi penutup, mereka tahu. Melebihi pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Sehingga sehingga dikatakan innakum latusyrikun, maka mereka dikatakan bahwasanya orang Yahudi mengatakan kalian ini mengetahui bahwasanya innakum latusyrikun, kalian wahai kaum muslimin melakukan kesyirikan juga. Berarti mereka paham. Sehingga wajar Allah Ta'ala mengatakan ghairil maghdub bi'alaihim waladdallin, bukan jalan-jalannya orang yang maghdub, dimurkai. Kenapa dimurkai? Dia tahu tapi dia tidak mengamalkannya.
Ini orang Yahudi. Kemudian yang kedua, fahmul insan idza kana lahu hawa. Dari sini menunjukkan bahwasannya manusia itu punya hawa, punya nafsu. Idza kana lahu hawa fahum ya fahima syai'a. Bahwasanya mereka ini punya hawa nafsu. Ya, wa in kana huwa yartakibu mislahu asyaddu minhu. Mereka paham tentang sesuatu, cuma nafsunya lebih besar. Sehingga apa? Mereka melakukan dosa bahkan lebih besar lagi. Fal yahud, maka orang-orang Yahudi, masalan contohnya ankaru 'alal muslimin. Mereka mengingkari kaum muslimin. Ya, mereka mengetahui bahwasanya para sahabat itu mengatakan masya Allah wa syi'ta. Mereka paham kaum muslimin ini melakukan kesyirikan juga. Ya, yaitu bahwasanya bagi mereka kata-kata waw di sini, kata kehendak di sini ya disamakan dengan kehendak Allah. Kehendak Rasulullah SAW disamakan dengan kehendaknya Allah. Padahal para sahabat tidak seperti itu. Keyakinannya tidak seperti itu, hanya ingin memuliakan, cuman mohon maaf cara pemuliaannya yang salah, sehingga ditegurlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum yaquluna a'zam min hada. Padahal yang dilakukan orang Yahudi lebih parah dari hanya sekedar pengucapan. Mereka apa? Yaqulun, justru mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Yang sudah kita ceritakan siapa itu Uzair. Wa yasifunallaha, dan mereka mensifati Allah itu apa? Bin naqais wal uyub. Ya, mereka sifati Allah itu memiliki sifat yang kurang dan banyak aibnya. Ini orang-orang Yahudi. Wa min dzalika ba'dul muqallidin yafhamun nusus ala ma yuwafiqu hawahu. Ada sebagian orang-orang yang taklid. Ya, mereka apa? Memahami nas, memahami dalil ala ma yuwafiqu hawahu, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fatajiduhu yahmilun nusus minad dilalat ma la tahtamilu. Mereka mendapatkan bahwasannya mereka membawa sebuah nas, membawa sebuah dalil yang mana dalil itu padahal tidak ada hubungannya. Mereka memaksakan. Kadzalika aidan ba'dul asriyin, terlebih di zaman kita, zaman modern saat ini, yahmilunan nusus, mereka membawa yang namanya dalil ma la tahtamilu hatta tuwafiqu maktashabahul ilm al hadis fit tibbi wal falaki wa ghairi dzalik, yang padahal tidak ada hubungannya sama sekali, tapi dipaksakan. Oh ini mirip dengan ini, oh ini sama, oh ini yang dimaksud, padahal tidak ada maksudnya. Kullu hadhihi minal umur allati la yahmadu al insan 'alaiha. Ingat, perkara seperti ini memaksakan dalil yang harus sesuai dengan hawa nafsu kita, apalagi terlebih dengan tujuan tujuan duniawi kita, ini tidak berhak mendapatkan pujian. Fal insan yajibu, maka wajib seorang manusia itu bagaimana? An yafhaman nusus. Seorang muslim itu wajib memahami nas, memahami dalil ala ma hiya alaih, yang memang terkandung di dalamnya sebuah hukum. Walihada yaqulun, sehingga para ulama mengajarkan bahwasanya istadil summa ta'taqid. Istadil summa i'taqid. Berdalillah dulu baru yakini. Ya, berdalillah, cari dulu dalilnya baru dia yakinkan. Jangan kebalik. Kenapa? Wala ta'taqid summa tastadil. Janganlah kalian meyakini dulu baru mencari dalil. Ini salah. Tapi dalil dulu baru dia kini. Contoh. Ketika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dalam hadis,
idza waqa'az dzubabu fi syarabi ahadikum falyanzihu falyaghmishu summa yanzihu. Ketika seekor lalat jatuh di minuman kalian, maka celupkanlah dia, kemudian buanglah kembali. Buanglah lalat tersebut. Setelah dicelupkan baru dibuang. Lalatnya yang dibuang, airnya tidak. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya di salah satu di salah satu sayapnya terdapat penyakit, di salah satunya terdapat penawarnya. Mungkin ada sebagian kita memahami, oh ini kotor. Ini kotor. Ya, ini sesuatu yang buruk. Masa lalat ini kotor lah. Lalat di mana hidupnya? Di tong sampah dan sebagainya, bahkan mencari tempat-tempat yang kotor. Ini kan dicelupin tambah lagi. Tapi di zaman itu Masya Allah, di zaman itu seperti itulah para sahabat. Istadil dulu, mereka mencari dalil, baru setelah itu meyakini. Kalau itu diyakini belum bisa. Ketika belum turun dalil ini, kita tidak bisa berkeyakinan ini kotor, belum. Tapi ketika dalil ada, baru saat itu kita meyakini. Dan ternyata Masya Allah baru terungkap. Berarti di sini berbicara tentang dalil terlebih dahulu, baru yakini. Jangan salah, yakin dulu baru mencari dalil. Ini yang salah nanti. Kenapa? Li annaka idza i'taqadda summa istadlalta rubbama yahmiluka i'tiqaduka ala an tuharrifa an-nusus ila ma ta'taqiduhu kama huwa zahir fi jami'il milal wal madahib al-mukhalifah lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan keyakinan dulu baru mencari dalil, nanti akan memaksakan. Pokoknya yang harus sesuai dengan keyakinan saya. Kalau tidak sesuai sama keyakinan saya, tidak bisa. Ini harus dengan keyakinan kita. Harus. Ini kalau kita boleh bawa sekarang, harus dengan adat kita. Kalau tidak sesuai dengan adat, walaupun ayat masuk, walaupun hadis masuk, buang. Ini yang banyak terjadi. Sehingga yang paling utama adalah mencari dulu dalil. Kalau sudah dalil ketemu, baru dia kini. Jangan salah, kalau yakin dulu baru mencari dalil, akan bertentangan. Justru apa? Akan mengikuti hawa nafsu. Ini tidak cocok sama saya, saya tidak bisa. Ini tidak cocok sama saya, tidak bisa. Sedikit-sedikit pasti akan begitu. Ini tidak cocok, tidak cocok sama adat sini, silakan. Ketika dibawakan dalilnya ini dan sebagainya, sudah tertolak semua. Cari yang sesuai. Oh ini pas sama saya, pas sama saya. Salah satu contoh, ya mohon maaf ini, ya tapi saya harus singgung, merokok. Ya, namanya perokok ndak bakal seneng sama ustadz yang mengharamkan rokok, ndak selesai. Besok ndak usah ada diundang lagi. Apalagi yang ndak seneng poligami suruh ngundang ustadz poligami. Sekarang diusir. Ya, di sini dia. Ya, maka dari itu jamaah rahimakumullah, cari dulu dalilnya. Kalau sudah ketemu dalilnya benar apa salah, kalau sudah memang benar baru dia kini. Otak ini tidak akan nyampe. Salah satu contoh lagi, antum ingat tak sebuah hadis yang mengatakan khuf, mengusap sepatu bot. Ali mengatakan radhiyallahu anhu, kalau agama ini berdasarkan akal, maka pengusapan sepatu bot itu harusnya di bawah. Tapi kenapa di atas ini? Yang kotor yang mana? Tapi kenapa yang atas? Padahal keyakinan, kalau kita dahulukan keyakinan, tidak cocok. Yang kotor yang bawah, kenapa yang diusap yang atas? Mungkin keyakinan kita mengatakan yang sakit yang bawah, yang diobati yang atas. Mungkin kita akan bawa-bawa ke sana.
main logika. Tapi inilah agama. Ya, agama itu ketika ada sebuah nas, ada sebuah ayat, ada sebuah hadis, otak ini tidak nyampe, maka hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau kita hidup di zaman Nabi, kira-kira hidup di zaman Nabi waktu itu, pas Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra kan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Mi'rajnya dari Palestina, ya, Al-Quds sampai ke Sidratil Muntaha. Antum bayangkan sekarang, perjalanan ini dilakukan dalam semalam, bukan sehari semalam, semalam. Berangkat setelah Isya, balik sebelum subuh, berarti PP. Tapi sampai ke Sidratil Muntaha. Kalau sekarang saya suruh antum naik pesawat, ya, berangkat sekarang, anggaplah ke Saudi, kira-kira sekarang berangkat Isya sampai sana jam berapa? Sampai sana jam berapa? Subuh. 9 jam. Ya, berarti sampai sana subuh. Ini baru sampai Saudinya, belum baliknya. Tapi di sini Rasulullah SAW Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Kalau waktu itu kita ada di sana, seandainya ini kita ada di sana, Rasul bercerita, aku pergi ke sana ke Sidratil Muntaha. Kira-kira antum percaya apa enggak? Makanya jangan berharap coba saya hidup di zaman Nabi. Ya, kalau jadi Abu Bakar. Kalau ditakdirkan jadi Abu Lahab, ya kan kita enggak tahu, siapa tahu tongkrongannya, temannya adalah teman ngopinya Abu Lahab. Maka bersyukurlah kita hidup. Ya, meskipun di zaman ini yang penuh dengan fitnah, bersyukurlah kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini jamaah rahimakumullah. Maka itulah yang namanya dalil. Ketika tidak masuk ke akal, hanya bisa diyakini. Makanya i'taqid, yakini. Di mana letak yakin? Di mana? Di sini. Di mana letak yakini? Sini. Bukan di sini. Karena ini tidak akan nyampe. Ini terbatas ini. Tidak semua orang mampu. Tidak semua orang punya, mohon maaf, otaknya encer. Ya, kita saja sekarang kajian sekarang hari ini, tar habis Isya tanya lagi. Enggak, insya Allah di sini enggak. Ya, insya Allah enggak. Enggak salah gitu ya. Baik. Tajiduhum yahrifuna hadhihin nusus lituwafiqu ma hum alaih. Akhirnya apa? Orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya, maka mereka akan mencari sebuah dalil yang cocok dengan nafsunya. Apalagi zaman-zaman politik, dimasukkan ayat-ayat ini seras. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Dimasukkan, dipaksakan. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Walhasil, maka tentu hasilnya adalah annal insan, ketika manusia idza kana lahu hawa, ketika manusia itu punya hawa nafsu, fa innahu yahmilu an-nusus ma la tahtamilu min ajli an tuwafiqa hawahu. Mereka pasti akan mencari yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini yang pertama. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang sering kadang muncul, yang kemarin sudah kita katakan, kan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini kan biasa dipajang di lapangan. Padahal maka Syekh Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan hadis ini bukan menunjukkan kuatnya
fisik. Kalau kuatnya fisik, kuatnya badan, kekernya badan, saya tidak masuk. Ya. Tapi kalau keimanan, ya sama juga, tidak masuk. Ya, jadi seperti itu. Ya, yang dimaksud dengan hadis ini adalah berkenaan dengan keimanan. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, jadi jangan memaksakan sebuah dalil, jangan memaksakan sebuah ayat atau hadis sekehendak kita sesuai dengan hawa nafsu kita. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan aja'altani lillahi niddan huwa qawluhu ma sya'allahu wa syi'ta. Ketika ada seorang yang mengatakan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad, maka Rasul menasihati apa? Apakah engkau menjadikan bagi Allah itu sekutu, menjadikan aku ini sekutunya Allah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau mengatakan ya masyaallahu wahdah, sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Jadi tidak ada penggandengan atas nama beliau di sana. Ya, kemudian yang selanjutnya lihat di sini ya, fa kaifa biman qala, ada orang-orang yang mengatakan sebuah apa namanya? Ya, sebuah qasidah. Sebuah syair. Namun syair di sini berlebihan. Dia mengatakan apa? Ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Bahwasanya dia mengatakan wahai manusia yang terbaik, akramal khalqi. Manusia yang memiliki akhlak ya, yang paling mulia. Maliman aluzu bihi siwaka, aku tidak mendapatkan pelindung kecuali engkau. Ya, inda hululil hadisi al-amimi, ketika terjadi suatu hadis, yaitu bencana yang secara umum, bencana yang begitu besar. Jadi ini diucapkan oleh orang-orang yang memuji Rasulullah SAW secara berlebihan, gulu. Ya, Rasulullah SAW sudah wafat. Sudah wafat. Kepada siapa kita minta pertolongan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu apa? Hayyun, maha hidup. Tidak akan la yamut, tidak pernah mati. Ingat perkataannya Abu Bakar. Ketika Nabi SAW wafat, para sahabat tidak ada yang percaya. Banyak sahabat yang tidak percaya. Nabi kok bisa wafat? Tidak ada yang percaya. Ya. Nabi bisa wafat. Tidak ada yang percaya. Maka Abu Bakar yang saat itu datang melihat langsung. Maka setelah itu beliau keluar dari rumah Rasulullah SAW. Lalu berkhutbah saat itu dan mengatakan apa? Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal, sudah wafat. Jelas ayatnya Allah, innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau ini juga calon mayit. Wa innahum lamayyitun. Mereka semua manusia itu adalah pasti akan mendapatkan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan apa? Siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup. Ini berlebihan, boleh, kita sudah katakan boleh memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu adalah bisa dikatakan sebagai bentuk ibadah. Memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus mengagungkan Rasulullah, harus memuliakan Rasulullah. Tapi jangan berlebihan. Jangan menyamakan derajatnya Rasul itu sama dengan derajatnya Allah. Ini yang tidak diperkenankan. Selama ini ketika ada orang-orang yang punya keyakinan seperti ini, punya artinya memahami seperti ini, dikatakan apa? Oh, ini orang keras, tidak mau muji Rasulullah, tidak mau memuliakan Rasulullah. Kita memuliakan, kita memberikan posisi bagi Rasulullah SAW. Tetapi posisi derajat yang kita berikan kepada beliau tidaklah sampai ke derajat Tuhan. Ini sebagaimana keyakinan kita terhadap Nabi
Isa alaihi assalam. Kalau saya tanya, antum beriman enggak kepada Nabi Isa? Beriman. Tapi keimanan kita kepada Nabi Isa dengan apa? Beriman bahwasanya beliau adalah Nabi dan Rasul. Apakah beliau itu Tuhan? Tidak. Siapa yang memahami beliau itu adalah Tuhan, maka dia kafir. Inilah yang kita pahami. Inilah yang kita berikan pemahaman bagi semuanya. Jadi kita wajib memuliakan, wajib. Dan lagi saya katakan wajib memuliakan Rasulullah, wajib menghormati Rasulullah. Tapi ingat, kemuliaan yang kita berikan, penghormatan yang kita berikan tidaklah sama dengan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian anna hadza laisa minasyirkil akbar. Bahwasanya ucapan masya Allah wa syi'ta itu bukanlah termasuk kesyirikan besar. Dimasukkan dalam kategori syirik kecil, kecuali di sana memang ada keyakinan kehendak Muhammad itu sama dengan kehendak Allah, itu baru namanya syirik besar. Tapi ucapan para sahabat yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini hanya sekedar ucapan tapi tidak masuk pada keyakinan. Mereka tetap berkeyakinan bahwasannya derajatnya Allah itu lebih tinggi karena Allah itu adalah pencipta. Kemudian selanjutnya, anna ru'yah as-salihah min aqsamil wahyi. Mimpi yang benar adalah termasuk dari macam-macam wahyu. Ingat, tu'khadu min hadisit Tufail. Kita ambilkan dari hadisnya Tufail yang dia bermimpi. Yang dia bermimpi bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani. Sehingga istilahnya ada perdebatan antara dia dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar, juz'un, dia adalah termasuk bagian min sittatin wa arba'ina juz'an, yaitu dari 46 bagian minan nubuwah, dari tanda kenabian. Tapi ini untuk para nabi ya. Wa hadza muwafiqun lil waqi' bin nisbah lil wahyi alladhi uhiya ila nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lianna awwalul kana birru'ya as-salihah. Ingat, mimpi bahkan wahyu yang paling sebenarnya yang paling pertama turun itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertama melalui mimpi. Jadi sebelum beliau mendapatkan mukjizat Al-Qur'an yang masuk ke dalam gua Hira, ternyata apa? Beliau sudah bermimpi 6 bulan sebelum menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 6 bulan sebelum itu sudah bermimpi akan mendapatkan itu. Min Rabi'il Awal, dari Rabi'il Awal sampai kapan? Ramadan. Wa hadza sittatu asyhurin, ini 6 bulan. Wa ru'ya as-salihah, maka mimpi yang benar adalah allati tatadammanu as-shalah, yang terdapat di dalamnya adalah kebaikan, wa ta'ti munazzamah, biasanya dia datang beraturan, bahkan bisa berkali-kali. Seperti mimpinya siapa? Nabi Ibrahim alaihi assalam yang akan menyembelih putranya Ismail. Mimpinya tidak sekali, ternyata dalam riwayat bisa sampai 3 kali. Ini mimpi yang benar. Walaisat bid adghasi ahlam, bukan mimpi kosong. Amma adghasul ahlam, adapun mimpi kosong, fa innaha muwaswisah, dia adalah ghairi munazzamah, dia adalah gangguan. Orang yang mimpi kosong, maksudnya mimpi buruk dan sebagainya, itu adalah sebenarnya was-was dari syaitan.
bisikan syaitan. Wadzalika mislu qassaha rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang pernah datang kepada Rasul, dia bercerita apa? Inni ra'aitu ra'si qad quti'. Aku melihat dalam mimpiku kepalaku leherku terpotong, lepas. Sehingga kepalaku menggelinding. Kemudian apa? Wa inni ja'altu la ashtaddu wara'ahu sa'ya. Aku berusaha mengejarnya. Mimpi ini disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepalanya putus. Apa kata Rasul? La tuhaddisin nas. Jangan diceritakan kepada orang-orang. Kenapa? Bitala'u bisyaiton. Itu mainan syaiton. Siapa yang dijadikan mainan? Bika, engkau. Fi manamika, dalam tidurmu. Jadi kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Apalagi yang senang beli nomor. Jadi dah itu. Ya, mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan. Kenapa? Walidzalika arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam liman ra'a ma yukrahu, ya, bahwasannya an yasari, ketika ada yang bermimpi buruk maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Mekecuh, meludah, an yasarihi, meludah ke kiri. Khawatir istrinya di kiri. Ya. Au dia boleh meludah ke kiri ketika dia mimpi buruk, ya, bangun, ya, dia boleh meludah, atau dia apa? Au yanfusu salasu marrat, atau dia meniup, ya, salasu marrat, yaitu sebanyak 3 kali sambil membaca ta'awud, ya, membaca ta'awud, ya, wa an yaqulu a'udzubillahi minasyaiton wa min syarri ma ra'aitu. Aku bermohon perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan dan keburukan apa yang aku mimpikan. Wa an yatahawwala ilal janib al-akhir. Jadi kalau dia tidurnya, pokoknya rubah posisi tidurnya kalau dia habis mimpi buruk. Wa an la yukhbiru ahadan, janganlah dia mengabarkan kepada orang lain. Mimpi buruk jangan diceritakan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, amarahu an yatawaddo'a wa an yusalliya. Bahkan kalau ada orang mimpi buruk, diperbolehkan bagi dia berwudu dan melaksanakan sholat. Baru yang ketiga, yang selanjutnya, yang terakhir, annaha qad takunu sababan li syar'i ba'dil ahkam. Kadang-kadang memang mimpi itu bisa sebagai sebab disyariatkannya sebagian hukum. Min dzalika ru'ya Ibrahim, sebagaimana mimpinya Nabi Ibrahim untuk apa? Menyembelih putranya yang bernama Ismail. Yang akhirnya apa? Subhanallah, Masya Allah, sampai sekarang syariat itu ada. Ya, jadi yang namanya penyembelihan kurban, ya, sebenarnya itu adalah syariatnya siapa? Nabi Ibrahim. Itu adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Wa kadzalika asbata Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'ya Abdullah bin Zaid fil adzan. Bahkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menetapkan mimpinya siapa? Abdullah bin Zaid. Siapa Abdullah bin Zaid? Isinilah yang penentuan lafaz azannya. Kalau kita lihat dalam sejarah, ya, azan ini kan kalau tidak salah di 2 tahun Hijriah. Ya, hijrah tahun kedua. Nah, ketika itu jumlah kaum muslimin sudah banyak, ya, akhirnya kebingungan masalah waktu sholat untuk memberitahu, karena kan kaum muslimin mencari nih gimana caranya memberitahu kepada orang-orang sudah masuk waktu sholat. Ya, akhirnya ada yang mengatakan kalau gitu bagaimana kalau pakai lonceng? Oh, jangan pakai lonceng, lonceng itu
punyanya orang Nasrani. Ada yang mengatakan pakai trompet aja. Oh jangan pakai trompet, itu caranya Yahudi. Oh jangan pakai apa, dia mengatakan hidupkan api. Oh jangan pakai api, itu caranya Majusi. Ya kayak orang tahun baru begitu dah. Akhirnya apa? Ini ngobrol-ngobrol tidak jadi, ya bubar biasa. Akhirnya apa? Salah satu sahabat bermimpi, Abdullah bin Zaid, yaitu tentang lafaz azan itu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah awal permulaan azan. Datangnya dari mimpi siapa? Mimpi sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya bisa saja mimpi itu bisa sebagai sebab menjadikan atau disyariatkannya sebuah hukum. Tapi di sini penentuan hukum di sini kalau memang masih di zamannya Rasulullah SAW atau zamannya para sahabat dan sebagainya. Kalau sekarang kan kita tiba-tiba ujuk-ujuk mimpi, saya mimpi ini mimpi itu, apalagi mimpinya tidak karo-karuan, mimpinya bertentangan dengan syariat. Ya, maka mimpi-mimpi seperti ini kalau dia bertentangan dengan syariat, meskipun itu bentuknya ibadah, maka itu tidak boleh dijalankan. Kenapa? Karena tetap yang akan menjadi syariat yang harus diutamakan adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Masih ada 3 menit, ada pertanyaan? Tidak? Atau saya yang bertanya? Ya silakan. Kalau bisa ya sebenarnya tidak ada, ya perurutannya itu tidak ada. Tapi silahkan Asmaul Husna boleh dengan juga ditambah dengan sholawat. Tapi memang ada hadis-hadis umum yang mengatakan, ya seperti itu disebutkan, bahkan termasuk surat Al-Fatihah pun dijadikan sebagai tawasul untuk dikabulkannya sebuah doa. Tapi kalau bisa Allahu a'lam silahkan bisa Asmaul Husna kemudian baru sholawat. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, baru berdoa Allahumma firli dan sebagainya. Ya, Allahu a'lam. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.